selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan ngobrol bareng dengan seorang pasien yang kebetulan profesinya adalah seorang dokter. Beliau saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet di lantai 28. Di lantai 28 sama dengan saya, ada di lantai 28. Bagaimana kiat-kiat dokter ini selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet, dan bagaimana pula beliau bisa masuk ke rumah sakit ini. Mari kita saksikan. Namun sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe di channel saya, silahkan di subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena dengan mengaktifkan loncengnya, teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Di sini kebetulan saya berprofesi sebagai seorang dokter. Kebetulan saya juga berdiri di sini sebagai seorang pasien karena 4 minggu yang lalu, tepatnya 35 hari yang lalu, saya dinyatakan positif COVID-19. Proses perjalanan panjang mengetahui saya positif mungkin tidak pernah saya duga sendiri. Berawal dari ketakutan saya karena sehari-hari saya kontak dengan pasien yang disuspek positif. Kemudian ada beberapa pasien saya yang memang meninggal dunia dalam keadaan status PDP, dicurigai, dan beberapa diantaranya pula setelah meninggal dinyatakan positif. Kemudian saya memutuskan untuk dikirim ke Wisma Atlet untuk menjalani isolasi mandiri. Nah, memang base dari COVID-19 ini adalah virus bagaimana penyakit-penyakit virus lainnya seperti influenza, kemudian seperti demam berdarah, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga prosesnya pun sama. Ketika virus menginfeksi seseorang, itu sangat bergantung kondisi tubuh dari seseorang itu ketika virus itu hinggap dalam tubuh. Jadi misalnya seperti pada saya terbiasa dengan pressure kerja yang sangat tinggi, berangkat pagi, mungkin sebelum matahari terbit, pulang ketika matahari sudah terbenam, sehingga saya terbiasa dengan pola hidup yang tinggi, vitamin, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, susu, madu, buah-buahan, sehingga ketika virus hinggap ke saya dalam kondisi fit, virus itu tidak menunjukkan gejala sama sekali. Mungkin akan berbeda dengan ketika virus itu hinggap pada orang-orang yang lansia misalnya, dengan kondisi tubuh yang misalnya makan sehari itu hanya bisa 1 kali, atau hanya makan bubur yang kondisinya memang banyak sekali faktor pemberat. Nah, virus itu akan menunjukkan gejalanya, dan virus ini memang hampir 80% tidak menimbulkan gejala, karena virus ini memang tergantung sekali dengan kondisi fisik. Misalnya seseorang dengan perokok berat, kemudian dengan ada asma, kemudian ada sakit paru yang lain, ketika virus datang ya cenderung akan gejalanya ke arah ke respirasi, gejala batuk, kemudian demam, karena kondisi saat itu memang tubuh sedang dalam keadaan tidak fit sebetulnya. Nah, ketika orang fit ya akan tidak ada gejala. Bahkan sampai saat ini saya sudah 35 hari itu tidak ada gejala sama sekali. Demam, kemudian batuk, kemudian diare, pusing, mialgia, bahkan anosmia, kehilangan penciuman, pembauan, itu tidak ada sama sekali. Jadi salah satu gejala dari COVID-19 ini adalah mengenai di mukosa penghidu. Mukosa penghidu itu adalah untuk kita mencium pembauan, rangsang pembau. Jadi pada gejala bisa berkurang atau menghilang atau bahkan terlalu sensitif. Sudah banyak beberapa case yang keluhannya awalnya menghilang,
tidak mencium sama sekali. Ketika menggunakan parfum sehari-hari, pagi berangkat kerja menggunakan parfum yang biasa mungkin 1-2 kali sudah puas, ternyata dia harus menggunakan 2, 3, 4 kali masih belum membau. Bahkan sampai dia cium parfumnya, barulah dia merasa, penciuman saya menghilang. Karena kebetulan rekan saya waktu itu adalah seorang dokter. Jika dia melakukan riset, dibaca, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata positif COVID-19. Dan sama, tidak ada keluhan yang lain. Fisik tetap fit. Jadi kembali lagi ke kondisi tubuh saat kita terpapar pertama kali. Pada prinsipnya adalah yang sehat tetap sehat, yang sakit segera sembuh. Kalau Anda merasa sehat, janganlah mencoba sekali-sekali mendatangi tempat yang beresiko tertular. Kalau kita berbicara saat ini, misalnya kita berbicara antar wilayah, kita mengetahui ada beberapa daerah yang memang ada transmisi lokal. Zona merah, itu sebisa mungkin kita menghindari untuk datang ke sana. Zona merah itu banyak sekali, tidak harus sebuah kota yang dinyatakan transmisi lokal. Atau kita berbicara misalnya fasilitas kesehatan, rumah sakit. Rumah sakit sekarang dinyatakan zona merah, rumah sakit apapun itu. Karena disitulah orang sakit berkumpul, dan disitulah resiko paparan untuk tertular infeksi semakin besar. Makanya dengan pemberlakuan PSBB di berbagai tempat ini, tujuannya adalah untuk membatasi seseorang yang sehat mendatangi tempat-tempat yang beresiko menularkan penyakit yang kita sebut adalah red zone. Kemudian bila kalaupun memang harus istilahnya menyambung hidup, karena sebagian dari kita memang harus menyambung hidup dengan keluar dari rumah, meninggalkan tempat tinggal kita bisa mencegahnya dengan misalnya physical distancing. Kita jaga jarak saya dengan orang yang berdialog dengan saya misalnya, atau dengan pelanggan saya dengan jarak minimal 2 meter, karena droplet yang menjadi base penularan dari penyakit ini itu tidak bisa mendatangi lebih dari 2 meter. Jadi jarak aman yang disampaikan oleh WHO saat ini memang 2 meter, kecuali kita sedang melakukan olahraga. Bila kita sedang berolahraga, misalnya berlari bersama itu kita harus memasang jarak lebih dari itu, karena partikel-partikel itu akan terbawa oleh udara yang bergerak, sehingga jarak pancarannya itu akan semakin jauh. Begitu pula bila sekarang baru ngetren adalah goes juga sama, udara yang bergerak, speed yang bergerak itu semakin laju. Artinya jarak yang kita pasang untuk menjaga jarak aman itu harus lebih jauh. Bolehlah pasang 20 meter atau 30 meter, karena kecepatan bersepeda itu jauh lebih cepat. Jadi physical distancing sangat memegang peranan penting di sini. Kemudian menggunakan masker. Masker itu sangat penting untuk mencegah keluarnya droplet dari diri kita, ataupun kita menerima droplet dari orang lain. Sehingga mungkin awalnya dulu bingung, masker hanya untuk orang sakit, tetapi semua sekarang sudah berkembang masker untuk kita semua. Masker medis itu digunakan untuk tenaga medis di rumah sakit, ataupun saudara-saudara yang mengalami gejala misalnya batuk, kemudian asma, pilek. Sementara untuk masyarakat yang sehat, tidak ada gejala, masker kain sudah lebih dari cukup. Seperti ini contohnya, masker kain. Sehingga tidak ada alasan lagi susah mendapatkan masker medis, terus kita tidak menggunakan masker. Karena masker kain, kalaupun masker kain tidak dapat yang beli, kita bisa menggunakan kain biasa dengan melipat menjadi 4, kemudian kita berikan karet gelang, kita bisa pasangkan ke sebelah. Kemudian setelah itu, kesempatan inilah kita membudayakan hidup bersih dan sehat. Mulai dari mencuci tangan rutin setiap sebelum menyentuh benda-benda asing, kemudian sebelum kita makan, sudah kita makan, setiap kita aktivitas kita membiasakan cuci tangan. Karena sebenarnya dari dulu sudah digalakkan, tetapi cenderung kita sedikit menyepelekan, karena memang mencuci tangan ini tidak nyaman. Sudah banyak sekali keluhan teman-teman sana sering mencuci tangan sampai tangan jadi kusut, ya, sampai bingung ini apa hand lotion apa yang bisa bikin tangannya jadi lembut lagi. Jadi memang tidak mudah kita menghadapi COVID ini, tetapi bersama-sama kita bisa meloloskan Indonesia ini dari pandemi COVID ini, tentunya secara global. Jadi droplet itu base-nya adalah sebuah cairan yang mikron, kecil sekali,
Jadi ketika dia terbang, dia akan hinggap ke permukaan-permukaan, di mana permukaan itu mungkin akan sering kita sentuh, seperti gagang pintu, kemudian handle jendela mungkin, atau handphone, atau mungkin ya piring makanan dan sebagainya yang sehari-hari sering kita pakai. Droplet itu bisa bertahan dengan bervariasi tergantung dari kondisi suhu, kemudian kondisi viabilitas dari virus itu sendiri. Memang tidak sama semuanya, mungkin ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Tetapi untuk menghindari, untuk jaga-jaga, memang kita ada baiknya untuk saat ini merubah kebiasaan kita memegang benda-benda yang sering kita gunakan sehari-hari dengan organ yang lain. Misalnya kita memencet tombol lift, kita bisa menggunakan siku. Kemudian kita membuka pintu, kita bisa menggunakan bahu untuk mendorongnya. Sehingga apa? Tangan kita, telapak tangan ini cenderung aman, sehingga tidak terpapar oleh benda asing. Sehingga kadang-kadang kita ketika tidak sadar memegang muka, mengelap keringat, atau ngucek-ngucek mata, itu lebih aman, lebih safe untuk kita sendiri. Jadi ini sudah menjadi tantangan besar setiap problem yang ada di Indonesia, mulai dari problem sosial, kesehatan, ataupun ekonomi. Di Indonesia ini stigmatisasi sangatlah besar sekali. Kita belum bebas dari stigmatisasi pemilu periode yang lalu. Kita saat ini sudah dihadapkan oleh stigmatisasi COVID-19, di mana seorang penderita yang dinyatakan COVID-19 itu sudah diberikan sebuah ujian, sebuah musibah, di mana membesarkan hati keluarga dan sebagainya, itu sudah sebuah perjuangan yang besar. Sudah semestinya, sepantasnya masyarakat kita menunjukkan kemanusiaan kita dengan menerima mereka kembali. Jangan sampai kita justru menambah beban mereka, menambah kesedihan mereka. Ada keluarga yang meninggal, kita tambah kesedihannya dengan jenazahnya ditolak untuk dimakamkan di rumahnya sendiri, di kampung halamannya sendiri. Bagaimana kita membayangkan perasaan keluarganya, perasaan istrinya, anaknya, orang tuanya, ketika bahkan hingga detik terakhir saja tidak bisa berjumpa dengan jenazah keluarganya sendiri. Itu memang tantangan besar bagi kita, bahwa di Indonesia memang sangat mudah sekali terjadi friksi terkait stigmatisasi. Bahkan untuk rekan-rekan sekalian yang sedang berjuang sebagai publik, pelayan publik seperti polisi atau mungkin pegawai rumah sakit, saya tidak membicarakan tenaga medis yang ada di rumah sakit, misalnya cleaning service, rekan-rekan administrasi, bahkan misalnya sopir ambulan. Karena mereka bekerja di rumah sakit, sudah banyak rekan-rekan yang ditolak untuk pulang ke rumahnya hanya karena bekerja di rumah sakit, bukan sebagai tenaga medis. Jadi bayangkan apabila misalnya ada tenaga medis ditolak oleh masyarakat, ya kita tidak kaget, karena yang tidak tenaga medis saja hanya karena bekerja di rumah sakit ditolak oleh masyarakat. Ini tantangan yang besar buat kita, PR besar terutama bagi kami tenaga medis, dan juga untuk rekan-rekan semua yang bisa menyampaikan ke masyarakat. Memang kita butuh edukasi sebesar-besarnya ke masyarakat bahwa COVID ini bisa kita hentikan penularannya, tidak menginfeksi secara bebas. Jadi ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dilewati oleh virus COVID ini sendiri. Jadi kalau ada tetangga yang memilih isolasi di rumah, ya tidak ada masalah, tetangga ada di rumahnya masing-masing dan sebagainya. Tidak mungkin virus itu keluar dari rumah tiba-tiba penderita tidur di kamar, virusnya jalan-jalan sendiri ngetok rumah tetangga, tok-tok-tok saya mau main ke rumah sebelah. Itu tidak mungkin, kecuali pasien yang positif ini nakal, jadi kabur dari rumah main ke sebelah, atau dia makan ke warung, atau mendatangi tempat-tempat penuh keramaian. Kurang lebih seperti itu. Besar harapan saya dari saya pribadi mewakili rekan-rekan semua, termasuk teman-teman yang sedang dilanda musibah, artinya kita senasib seperjuangan sebagai penderita COVID. Harapannya adalah kita harus bersama-sama untuk kuat, bersama-sama bekerja sama, bergotong royong, bersama pemerintah, bersama aparat negara, bersama tenaga medis, bersama semua lini yang ada di masyarakat untuk sama-sama menghentikan penularan dari COVID-19 ini. Caranya seperti yang sudah disampaikan tadi, physical distancing, menggunakan masker, perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi,
Dan yang terakhir adalah kita hentikan hoax dan stigmatisasi yang ada di masyarakat. Itu penting sekali untuk membangun situasi kondusif di masyarakat ini. Kita percaya COVID-19 ini bisa kita lalui, pandemi segera berakhir, Indonesia bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Oke, teman-teman semua, itu tadi kita ngobrol santai dengan Pak Dr. Abdul Hamid. Ya, yang saat ini kami sama-sama kebetulan satu lantai di lantai 28 ya, di lantai 28. Ya, kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya. Semua normal kembali, kita semua dipulihkan, kita semua sehat, roda perekonomian kembali jalan, semuanya kembali normal. Itu harapan kita semua. Dan kami yakin, kami yang masih di sini, ada variasi ya, Pak Dokter udah 35 hari, saya sudah 43 hari per hari ini, tanggal 7 Mei 2020. Tapi kami yakin kami bisa lalui ini dan kami bisa sehat kembali dan kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Itu aja untuk ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini. Terima kasih. Salam sehat.